Halo guys, kenalin nama gue Vincent. Di video kali ini gue bakal ngebahas tentang raja kartel paling ditakuti di dunia. Siapa lagi kalau bukan Joaquin El Chapo Guzman. Bayangin aja, si El Chapo ini tuh pernah menjadi orang yang paling dicari dalam satu dunia, bahkan mengalahkan Osama bin Laden. FBI itu sempat memberikan reward sebesar 5 juta dolar bagi siapapun yang bisa menangkapnya. Hari ini kita akan menyelami sejarah kehidupan salah satu tokoh paling berbahaya dalam sejarah modern. Dari petani di Sinaloa hingga menjadi raja kartel narkoba dengan kekayaan miliaran dolar. Joaquin El Chapo Guzman lahir pada 4 April 1957 di La Tuna, sebuah desa kecil di pegunungan Sinaloa, Meksiko. El Chapo itu tumbuh dalam kemiskinan ekstrim. Ayahnya, Emilio Guzman Bustillos, hanyalah seorang petani kecil. Dan ibunya, Maria Consuelo Lorea Perez, berjuang untuk menghidupi 9 anak dengan penghasilan yang minim. Yang membuat masa kecil El Chapo itu traumatis karena ayahnya itu memiliki sifat yang keras dan juga sering memukuli anak-anaknya. El Chapo juga sering lari ke hutan untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya. El Chapo juga hanya bersekolah sampai 3 SD karena harus membantu perekonomian keluarga. Di usia yang sangat muda, yaitu sekitar 15 tahun, El Chapo ini sudah masuk ke dalam dunia narkoba. Dia mulai menanam opium dan juga ganja di ladang-ladang tersembunyi. Julukan El Chapo yang berarti si pendek mulai melekat karena tubuhnya yang mungil. Tapi jangan salah, walaupun tubuhnya itu mungil, ambisinya itu sangat besar. Itulah yang membuat El Chapo itu akhirnya berhasil menduduki puncak dunia kejahatan. Pada akhir 1970-an, dunia narkoba Meksiko itu dikuasai oleh Felix Gallardo, yang dikenal sebagai El Padrino atau The Godfather. Pada saat itu, Felix itu memimpin kartel paling besar di Meksiko, yaitu kartel Guadalajara. El Chapo yang masih muda dan ambisius ini akhirnya berhasil mendapatkan perhatian dari Felix Gallardo, sehingga dia itu akhirnya bisa bekerja sebagai kurir dan juga bodyguard. Yang membedakan El Chapo ini dari orang lain adalah kecerdasannya dalam bidang logistik dan juga cara dia memecahkan masalah. Pada saat itu, sebagian besar kokain dari Kolombia itu diselundupkan melalui Karibia dan juga Florida. Namun, rute ini menjadi semakin sulit karena mendapatkan pengawasan ketat dari pemerintah AS. Pada saat itu, Felix Gallardo melihat ini sebagai peluang yang besar. Kenapa nggak Meksiko ini dijadikan rute utama aja? Dan disinilah kecerdasan El Chapo itu mulai terlihat. Dia itu mengusulkan ide-ide inovatif untuk penyelundupan. Menggunakan terowongan bawah tanah, menyelundupkan narkoba dalam truk-truk makanan, dan juga menggunakan pesawat kecil. Tapi kerajaan Felix itu tidak bertahan lama. Pada tahun 1989 akhirnya dia ditangkap. Dan El Chapo melihat ini sebagai peluang besar untuk dirinya bisa berkembang. Ketika Felix ditangkap, akhirnya kerajaan ini itu menjadi terpecah belah. Wilayah kekuasaannya itu dibagi ke beberapa letnannya. Dan El Chapo ini mendapatkan wilayah Sinaloa, di mana itu adalah tempat dia dilahirkan. Tapi El Chapo itu tidak puas kalau dia itu hanya bisa menguasai Sinaloa. Dia itu punya ambisi untuk menjadi raja kartel paling besar di dunia. El Chapo ini juga memiliki keunggulan yang tidak dimiliki oleh rival-rivalnya. Pertama, networknya di Sinaloa itu sangat luas. Dia itu memahami semua jalan, bahkan gua-gua kecil di dalamnya. Yang kedua, dia itu juga memiliki koneksi langsung dengan kartel di Kolombia, yaitu Pablo Escobar. El Chapo ini menciptakan jaringan terowongan untuk penyelundupan narkoba tercanggih pada saat itu. Terowongan ini dilengkapi dengan ventilasi, pencahayaan, bahkan memiliki rel kereta kecil. Bahkan ada satu terowongan yang terkenal jaraknya itu mencapai 1,5 km. Terowongan ini menghubungkan Tijuana dan juga San Diego. Pada puncaknya, kartel Sinaloa ini menguasai 40 sampai dengan 60% perdagangan narkoba antara Meksiko dan juga Amerika Serikat. Forbes bahkan memasukkan El Chapo ini ke dalam salah satu orang paling kaya di dunia. Dinilai dia itu memiliki kekayaan sebesar 1 miliar dolar. El Chapo ini memiliki puluhan rumah mewah, jet pribadi, bahkan memiliki kebun binatang lengkap dengan peliharaannya yaitu singa dan juga macan. Kartel Sinaloa di bawah kepemimpinan El Chapo ini bertanggung jawab atas ribuan pembunuhan. Mereka itu tidak hanya membunuh rivalnya, tapi juga polisi, politisi, hakim, bahkan wartawan yang ingin mengungkap kasus kejahatan mereka. Ada kisah tentang bagaimana El Chapo itu menghukum pengkhianat. Dia itu memerintahkan untuk membunuhnya dengan membakar hidup-hidup. Tapi kekerasan itu bukan satu-satunya senjata dari El Chapo. Dia juga master dalam hal korupsi. Dia itu pernah menyuap polisi, militer, hakim, bahkan menteri. Bahkan di beberapa wilayah di Meksiko, otoritas lokal itu lebih takut ke El Chapo daripada ke pemerintah.
Yang menariknya, di kampungnya itu El Chapo dianggap sebagai Robin Hood karena dia itu suka memberikan uang kepada orang miskin, membangun sekolah, dan juga membangun rumah sakit. Sehingga El Chapo itu mendapatkan perlindungan dari warga lokal. Inilah paradoks dari El Chapo. Di satu sisi memang dia penjahat yang kejam, tapi di sisi lainnya dia itu adalah pahlawan bagi masyarakat Sinaloa yang dianggurkan oleh pemerintah. Meski berkuasa selama bertahun-tahun, El Chapo itu tahu bahwa suatu saat dia itu akan ditangkap. Pada 9 Juni 1993, akhirnya El Chapo itu ditangkap di Guatemala setelah menjadi buronan selama bertahun-tahun. Dia dimasukkan ke dalam pusat penahanan Federal de Maxima Seguridad, penjara dengan keamanan maksimum. Tapi bagi El Chapo ini hanyalah tantangan lain yang harus dia lewati. Dengan uang dan ancaman, El Chapo ini berhasil menyuap para penjaga. Dia itu hidup dengan nyaman di penjara, memiliki private cell dan juga bisa memesan makanan dari luar. Bahkan El Chapo ini tuh bisa mengundang wanita untuk berkunjung. Tapi El Chapo itu memiliki rencana yang lebih besar. Selama 8 tahun dia itu memikirkan bagaimana caranya untuk kabur dari penjara ini. Pada 19 Januari 2001, akhirnya El Chapo ini berhasil kabur dari penjara dengan cara yang masih diperdebatkan sampai sekarang. Versi resmi mengatakan kalau dia itu bersembunyi di dalam keranjang cucian. Namun, versi lain itu mengatakan kalau dia itu keluar dengan seragam petugas. Pelarian ini memulai 13 tahun kebebasan El Chapo. Di masa ini, dia itu membangun kerajaan narkotika yang lebih kuat dan lebih besar dari sebelumnya. Periode 2001 sampai dengan 2014 adalah masa kejayaan dari kartel ini. Organisasi El Chapo ini tidak terbatas hanya di Amerika, bahkan dia itu mulai ekspansi ke Eropa, Asia, dan juga Australia. Dia menyelundupkan narkotika itu dengan kapal selam dan juga pesawat tanpa awak. El Chapo ini menjadi salah satu buronan paling dicari di dunia. DEA memberikan hadiah sebesar 5 juta bagi siapapun yang bisa menangkap El Chapo ini. Bahkan FBI itu memasukkannya ke dalam daftar 10 Most Wanted Fugitive disandingkan bersama dengan para teroris internasional. Selama 13 tahun terjadi permainan kucing tikus antara El Chapo dan juga pihak berwenang. Beberapa kali operasi penangkapan El Chapo ini hampir berhasil, namun berkat jaringan El Chapo yang kuat, akhirnya dia itu selalu berhasil lolos. Meskipun buronan, El Chapo ini tidak hidup bersembunyi seperti penjahat lainnya. Dia itu tetap menjalani lifestyle hidup yang mewah, pindah dari satu safe house ke safe house lainnya. Pada 22 Februari 2014, setelah 13 tahun buron, akhirnya El Chapo ini berhasil ditangkap kembali. Kali ini di Mazatlan, Sinaloa, dalam operasi gabungan antara pasukan khusus Meksiko dan juga DEA Amerika. Dia dibawa ke Altiplano, penjara dengan keamanan maksimum yang dianggap impossible to escape. Penjara ini dibangun khusus dengan teknologi keamanan tercanggih, dipantau selama 24/7. Tapi bagi El Chapo tidak ada yang namanya impossible. Sejak hari pertama masuk di Altiplano, dia itu sudah merencanakan pelariannya. Tim El Chapo membangun terowongan sepanjang 1,5 km dari luar penjara langsung tepat ke bawah selnya El Chapo. Proyek ini memakan waktu hampir setahun dengan budget 50 juta dolar. Terowongan ini bukanlah terowongan biasa, tingginya itu 1,7 meter dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti pencahayaan, ventilasi, dan juga rel kereta kecil dilengkapi dengan motor listrik. Secara teknis, ini itu adalah karya engineering yang luar biasa. Pada 11 Juli 2015, El Chapo itu menghilang dari selnya. CCTV menunjukkan kalau El Chapo ini pergi ke kamar mandi namun tidak pernah kembali. Di bawah kamar mandi terdapat lubang 50 x 50 cm yang langsung terhubung ke terowongan. Pelarian ini sangat memalukan bagi pemerintahan Meksiko. Karena Presiden Enrique Pena Nieto pernah mengatakan bahwa El Chapo ini tidak akan bisa kabur. Setelah pelarian yang spektakuler di Altiplano, akhirnya El Chapo ini menjadi prioritas utama pemerintah Meksiko dan juga Amerika Utara. Yang ironis, salah satu petunjuk untuk penangkapan El Chapo ini datang dari obsesinya sendiri terhadap film Hollywood. El Chapo ini ingin kisah hidupnya itu difilmkan dan dia akhirnya melakukan pertemuan rahasia dengan aktor Sean Penn dan juga aktris Kate de Castillo. Pertemuan ini menghasilkan wawancara eksklusif yang dimuat di dalam Rolling Stone magazine. Tanpa disadari, komunikasi elektrik dari wawancara ini tuh dipantau oleh pihak berwenang. Pada 8 Januari 2016, operasi penangkapan El Chapo ini dimulai di Los Mochis, Sinaloa. El Chapo dan timnya bertahan di dalam sebuah safe house dan terjadi baku tembak selama beberapa jam. Dalam upaya pelarian terakhir, El Chapo ini berusaha kabur lewat saluran air bawah tanah.
Tapi kali ini pihak berwenang sudah mengantisipasi seluruh rute pelarian. El Chapo itu akhirnya ditangkap di jalan raya ketika mencoba kabur dengan mobil. Setelah penangkapan terakhir dimulai proses hukum yang sangat panjang. Pemerintah Amerika mendesak untuk mengekstradisi El Chapo agar diadili di Amerika. Sementara tim hukumnya itu berusaha untuk mencegah hal tersebut. Pada saat 19 Januari 2017, akhirnya El Chapo itu diekstradisi ke Amerika Serikat. El Chapo itu ditahan di Metropolitan Correctional Center di Manhattan. Dalam isolasi total 23 jam sehari, tidak ada koneksi internet dan juga penggunaan telepon itu sangat dibatasi. Persidangan dimulai di November 2018 di Brooklyn Federal Court. Media itu banyak menyebutnya trial of the century dalam dunia kejahatan. Selama persidangan, puluhan saksi itu memberikan keterangan tentang operasi kartel di Sinaloa. Pada 12 Februari 2019, akhirnya El Chapo itu dinyatakan bersalah dengan 10 dakwaan, termasuk konspirasi perdagangan narkotika internasional, pencucian uang, dan juga penggunaan senjata api. Pada Juli 2019, akhirnya El Chapo dijatuhi hukuman penjara seumur hidup plus 30 tahun. Saat ini, El Chapo itu menjalani hukuman di ADX Florence, Colorado. Penjara yang dijuluki Alcatraz of the Rookies. Meskipun El Chapo sudah dipenjara, kartel Sinaloa itu tidak mati. Organisasi ini tuh sekarang dipimpin oleh Ismael El Mayo Zambada dan juga anak-anak dari El Chapo. Warisan El Chapo ini tuh adalah jejak darah yang sangat panjang. Diperkirakan lebih dari 300.000 orang tewas dalam perang narkotika Meksiko ini sejak tahun 2006. Ribuan diantaranya itu adalah korban langsung dari kartel Sinaloa. Hari ini kita itu telah melihat bagaimana naik turunnya salah satu penjahat paling berkuasa di dunia. Dari petani miskin di Sinaloa hingga menjadi raja narkotika di dunia. Dari kebebasan hingga hukuman penjara seumur hidup. Menurut gue sih ini emang salah satu cerita dari kartel narkotika yang luar biasa. Gimana menurut kalian? Nah, segitu aja guys tentang pembahasan kita di video kali ini. Baik kalian yang mau nanya-nanya atau diskusi, boleh banget nih komen di bawah. Thank you banget yang udah nonton video gue sampai habis. Don't forget to like and subscribe. Bye!